Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabil dengan NIM C1A1 90235, mahasiswa HI Universitas Al-Ghifari semester 4. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi berjudul Teori-teori budaya politik, kolektivitas, dan manusia baru. Nah, ini tuh salah satu tugas dari mata kuliah teori perbandingan politik. Untuk memenuhi tugas ini, saya akan menyampaikannya dalam sebuah video. Nah, langsung saja ya. Nah, di dalam teori budaya politik, kolektivitas, dan manusia baru ini, terdapat pembagian-pembagiannya melalui interpretasi budaya politik pada tingkatan umum. Nah, ada pembagian 3 tingkatan. Yang pertama itu adalah parokial. Parokial adalah sebuah tingkatan paling dasar mengenai politik, di mana parokial ini merupakan sekelompok masyarakat yang bisa dibilang apatis terhadap politik atau apolitik, di mana mereka ini tidak tahu politik dan tidak mau tahu tentang politik. Nah, lalu tingkatan yang kedua, ada sedikit kemajuan terhadap atau dari kelompok sebelumnya. Nah, kelompok kedua ini adalah subjek, di mana sekelompok masyarakat ini memiliki budaya politik yang mereka itu tahu politik, namun mereka tidak minat dan tidak ingin andil dalam aktivitas politik. Nah, lalu di tingkatan yang paling atas itu ada partisipan. Nah, partisipan ini adalah kelompok masyarakat yang sudah mengetahui politik, mereka mengerti dan paham akan politik, dan mereka juga andil dalam kegiatan atau aktivitas politik. Jadi mereka ini bisa dibilang adalah masyarakat yang sudah terbuka akan politik, mengetahui apa arti penting politik, sehingga politik itu merupakan sebuah budaya yang perlu kita ataupun tidak terlepas dari kehidupan kita, seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu, setelah dari 3 tingkatan tadi, ada analisis mengenai mengapa seorang tersebut atau sekelompok orang tersebut bisa mendapatkan atau memiliki pemahaman sedemikian rupa. Nah, pembagiannya itu ada 3 orientasi. Yang pertama itu orientasi kognitif. Orientasi kognitif ini menyatakan pengetahuan dan keyakinan menyangkut sistem politik, para pemimpinnya, dan operasinya. Lalu yang kedua itu ada orientasi afektif, yaitu orientasi yang melibatkan perasaan terhadap sistem seperti apa keterlibatan atau suatu pengucilan. Lalu yang ketiga ada orientasi evaluatif. Nah, orientasi ini terdiri dari opini dan penilaian tentang sistem dan juga mungkin menyatakan penerapan nilai-nilai seperti misalnya norma-norma demokrasi. Nah, interpretasi budaya ini atau budaya politik ini, jika tadi ada pada tingkatan umum, lalu sekarang ini ada pada tingkatan yang lebih spesifik, terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap tradisional. Nah, tahap tradisional ini memiliki definisi atau pendeskripsian sebagai berikut. Komunikasi tidak dibedakan secara tajam dengan proses sosial. Nah, bisa kita ambil kesimpulan bahwa di dalam tahap tradisional ini masih belum adanya analisa lebih lanjut gitu mengenai hubungannya antara komunikasi eh, dengan kegiatan atau interaksi sosial. Lalu yang kedua ini adalah tahap transisional. Nah, di sini mulai ada analisa terhadap komunikasi tidak seperti pada tahap tradisional. Pada tahap transisional ini, komunikasi terbagi menjadi 2 dan orientasinya terpecah. Pusat populasi perkotaan dan berpandangan barat berorientasi pada sistem teknologi modern menuju sistem tradisional berupa hubungan tatap muka dan kehidupan komunal.
Lalu yang terakhir itu ada tahap modern. Nah, tahap ini merupakan tahap paling paling terkini mungkin ya daripada kedua tahapan sebelumnya. Nah, di tahap modern ini komunikasi media massa sudah terprofesionalisasi dan relatif independen terhadap pemerintah. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa di dalam tahap modern ini, komunikasi yang dilakukan atau dikomunikasikan oleh media itu sudah teranalisa dan juga diketahui apa itu fungsinya dan bagaimana outputnya nanti. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa di sini itu media massa mengkomunikasikan hasil mereka mengawasi ke pemerintahan. Nah, yang terakhir ada sebuah kritik terhadap teori budaya. Nah, kritik ini dikemukakan oleh beberapa tokoh ya, ataupun eh, disebutnya ahli gitu dalam bidang sosial khususnya ya. Di sini ada Ye dan Verba. Mereka ini menunjukkan bahwa konsepnya akan mengungkapkan ciri perkembangan politik dan pemahaman mengapa sistem politik cenderung tidak stabil, serta mengidentifikasi agen-agen sosial yang akan menghasilkan perubahan kebijakan politik sebuah negara. Lalu di sini ada Almond dan Verba menunjukkan bahwa budaya politik memberitahu prospek-prospek demokrasi, stabilitas, dan efektivitas politik. Lalu beberapa ilmuwan politik telah menyadari bahwa dalil teoritisnya merupakan suatu variabel penjelasan. Nah, mungkin eh, yang bisa saya sampaikan sebagai berikut adalah demikian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.